Risiko keuangan. Risiko keuangan adalah kemungkinan perusahaan mengalami kerugian akibat kondisi keuangan yang tidak menentu. Risiko ini dapat mempengaruhi keuntungan dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Kemudian ada juga risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi karena perubahan suku bunga, nilai tukar, hingga saham atau harga komoditas yang dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko ketika pelanggan atau debitur tidak mampu membayar kewajiban tepat waktu sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Pengertian risiko likuiditas. Risiko ini adalah risiko yang muncul ketika suatu perusahaan tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang besar. Penyebab risiko ini ada berbagai macam. Sebagai contoh, arus kas yang masuk lebih kecil daripada arus kas yang keluar, ketidaksesuaian antara jatuh tempo, aset dan kewajiban, sulit menjual aset dengan cepat. Dampak-dampaknya keterlambatan pembayaran utang, gangguan operasional pada perusahaan, dan juga penurunan kepercayaan investor atau nasabah. Bagaimana cara kita mengidentifikasi risiko ini? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari risiko likuiditas, yaitu adalah proses mengenali atau menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dan memenuhi kewajiban keuangannya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menganalisis arus kas yang masuk dan keluar, dan kemudian kita mengidentifikasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Kemudian kita dapat menilai ketersediaan kas dan aset yang mudah dicairkan. Setelah itu kita dapat melihat dampak-dampak yang kemungkinan terjadi, dan kemudian kita dapat menyusun langkah strategi untuk mencegah itu semua. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya adalah mengurangi kerugian, melindungi aset perusahaan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan strategi mitigasi risiko, yaitu upaya untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak dari suatu risiko. Ada 4 strategi yang umum digunakan, yaitu pertama, menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang memiliki risiko sangat tinggi. Itu strategi mitigasi pertama tadi, strategi mitigasi risiko. Yang kedua, mengurangi risiko, misalnya melalui pelatihan karyawan, perawatan mesin, atau meningkatkan sistem keamanan. Yang ketiga, strategi mitigasi risiko memindahkan risiko seperti menggunakan asuransi atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang keempat, menerima risiko jika dampaknya kecil dan masih dapat ditanggung oleh perusahaan. Misalnya sebagai contoh dari strategi mitigasi risiko tersebut, misalnya sebagai contoh sebuah perusahaan menghadapi risiko kebocoran data pelanggan. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat meningkatkan keamanan sistem menggunakan enkripsi data serta memberikan pelatihan keamanan siber kepada karyawan agar risiko dapat diminimalkan. Itu contoh dari mitigasi risiko. Jadi dari materi yang saya berikan, kesimpulannya, manajemen risiko membantu perusahaan mengenali dan mengelola risiko sejak dini. Dengan mitigasi yang tepat, perusahaan dapat
mengurangi kerugian, menjaga kelancaran operasional, dan mendukung keberlangsungannya bisnis. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.